Yo, halo guys, balik lagi dengan saya Eris. Di video kali ini saya tidak akan membahas alur cerita manhwa ultimate dari segala usia ataupun Beastmaster of the Age, tapi saya akan membuat ulang alur cerita manhwa yang berjudul Penghormatan Abadi. Sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum menekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan jika kalian ingin berdonasi, silahkan kalian klik link Saweria yang berada di deskripsi. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai saja ke videonya. Manhwa ini bercerita tentang seorang pemuda yang memiliki bakat yang sangat bagus dalam berkultivasi. Dia bernama Li Fuchen. Tapi sesuatu terjadi kepada Li Fuchen sehingga membuat Li Fuchen kehilangan bakat miliknya dan membuat dirinya ditindas, dihina oleh orang-orang yang dulunya iri kepada Li Fuchen. Bahkan Li Fuchen sampai dihina oleh tunangannya sendiri. Tapi Li Fuchen tidak menyerah dan terus mencoba untuk bangkit. Cerita ini diawali dengan Li Fuchen yang sedang berkultivasi, tapi Li Fuchen gagal dan akibatnya Li Fuchen melukai dirinya sendiri. Lalu Li Fuchen tertidur karena kelelahan. Besok paginya Li Fuchen bangun dan keluar dari ruangan. Li Fuchen berjalan menyusuri pekarangan rumah miliknya. Setelah beberapa saat, Li Fuchen berjalan-jalan di sekitar pekarangan rumahnya. Li Fuchen pun pergi keluar. Saat Li Fuchen berada di jalanan, Li Fuchen bertemu dengan para wanita yang sedang membicarakan dirinya. Bahkan ada yang sampai menghina dirinya. Li Fuchen yang mendengar ucapan para wanita itu tidak menggubrisnya sama sekali dan tetap melanjutkan langkah kakinya. Waktu terus berjalan dari siang sampai sore. Sekarang Li Fuchen berada di tempat yang sangat tinggi, entah itu gunung ataupun tebing. Saat Li Fuchen berada di sana, dirinya berkata dalam hatinya, "Suatu hari nanti aku akan menembus langit dengan tanganku sendiri. Jadi bisa dikatakan jika aku mati tanpa penyesalan apapun." Tiba-tiba saja ada sebuah cahaya berwarna keemasan masuk ke dalam kepala Li Fuchen sehingga membuat Li Fuchen pingsan. Tidak lama setelah itu Li Fuchen terbangun dari pingsannya. Li Fuchen yang terbangun dari pingsannya merasa ada sesuatu yang berubah dari tubuhnya. Tetapi Li Fuchen tidak mementingkan hal itu dan bergegas pulang karena waktu sudah sore. Saat Li Fuchen sampai di area rumahnya, Li Fuchen bertemu dengan seseorang. Orang itu bernama Li Yunhe. Li Yunhe mengajak Li Fuchen untuk latih tanding, tapi Li Fuchen tidak menerima ajakan Li Yunhe untuk berlatih tanding dan menolaknya dengan sopan. Setelah itu Li Fuchen pergi. Malam pun tiba, Li Fuchen melanjutkan kultivasinya. Kali ini Li Fuchen tidak gagal, melainkan Li Fuchen berhasil, sehingga teknik miliknya yang bernama Red Jet menembus dari lapisan ketiga ke terobosan keempat. Tidak hanya itu, teknik milik Li Fuchen yang lainnya juga ikut meningkat, seperti teknik telapak tangan pemecah batu, teknik pedang harimau Fong. 5 hari sudah berlalu, sekarang perkembangan Li Fuchen sudah semakin meningkat. Di pagi hari yang cerah ini, Li Fuchen pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku latihan, yaitu teknik berpedang tingkat menengah. Setelah mendapatkan teknik yang diinginkannya, Li Fuchen pergi keluar dari perpustakaan dan melatih teknik pedang yang diambilnya itu. 10 hari kemudian, ketika Li Fuchen sedang berjalan-jalan, Li Fuchen bertemu dengan Li Yunhe yang sedang menindas seseorang. Ketika Li Yunhe melihat Li Fuchen mengajak Li Fuchen untuk latih tanding lagi. Tapi Li Fuchen menolaknya lagi dan berkata bahwa Li Yunhe itu tidak layak untuk menjadi lawan latih tandingnya. Li Yunhe tidak tersinggung dengan ucapan Li Fuchen itu, dan malahan Li Yunhe mencoba untuk memprovokasi balik Li Fuchen agar menerima tantangannya. Lalu Li Fuchen menyuruh Li Yunhe untuk menyimpan omong kosongnya dan segera mengambil pedang miliknya. Setelah beberapa saat, sekarang Li Fuchen dan Li Yunhe tengah bersiap untuk melakukan latih tanding. Setelah dimulai, Li Yunhe menggunakan pedang miliknya dan melesat ke depan dengan kecepatan tinggi sambil menghunuskan pedang miliknya. Tapi serangannya itu tidak mengenai Li Fuchen. Li Yunhe tidak menyerah sampai situ saja. Li Yunhe terus-menerus menebaskan pedang miliknya kepada Li Fuchen. Tapi tidak ada satupun tebasan Li Yunhe yang mengenai Li Fuchen. Dan akhirnya Li Fuchen pun membalas serangan Li Yunhe.
Tetapi Li Fuchen tidak menggunakan pedang miliknya, melainkan menggunakan telapak tangannya saja. Walaupun Li Fuchen menggunakan telapak tangannya, Li Fuchen tetap membuat Li Yunhe kalah dengan sekali serang saja. Bahkan Li Yunhe sampai mendapatkan luka dalam. Orang-orang yang melihat latih tanding antara Li Fuchen dan Li Yunhe terkejut, seakan mereka tidak percaya dengan apa yang sudah mereka lihat barusan. Lalu Li Fuchen berjalan meninggalkan mereka semua dan entah pergi kemana. Malam hari pun tiba. Li Fuchen sedang berkultivasi dan teknik miliknya yang bernama Radiant meningkat dari tingkat 4 naik ke terobosan tingkat 5. Esok harinya, Li Fuchen melanjutkan latihannya. Li Fuchen melatih teknik berpedang yang bernama Xiao Shang yang berhasil dikuasainya dalam 9 hari. Tidak hanya itu, Li Fuchen juga melatih teknik badai angin dan berhasil menguasainya dalam 3 hari saja. Dan sekarang Li Fuchen sudah memasuki lapisan pelatihan Qi yang kelima. Setelah dirasa cukup, Li Fuchen berniat mencoba bela dirinya yang baru ini. Li Fuchen pergi ke Bukit Awan Kabut, di mana Bukit Awan Kabut adalah tempat binatang dan monster tinggal. Bukit-bukit ini dikelilingi oleh monster peringkat 1 yang memiliki kemampuan setara dengan praktisi Qi. Belum lagi binatang peringkat 2 yang mampu menghabisi tahapan praktisi asal mula. Saat Li Fuchen sedang berjalan menyusuri tempat yang berada di Bukit Awan Kabut, di sana terdapat seekor ular hijau tingkat terendah peringkat 1. Ular ini sedang mencoba untuk menyerang Li Fuchen. Ketika ular ini hampir menggigit Li Fuchen dengan spontan menangkap ular tersebut. Secara tidak sengaja ketika Li Fuchen mengalihkan pandangannya, Li Fuchen menemukan bunga kiwi. Li Fuchen langsung mengambil bunga kiwi tersebut karena bunga kiwi berharga dan dapat dijual dengan harga 2 koin emas. Tidak lama setelah itu, Li Fuchen bertemu dengan anjing bertulang besi. Li Fuchen langsung berniat untuk kabur, menghindari anjing bertulang besi tersebut. Tapi tanpa diduga, ternyata anjing bertulang besi itu malah mengejar Li Fuchen. Dengan terpaksa, Li Fuchen melawan anjing bertulang besi tersebut. Saat Li Fuchen melancarkan serangannya, siapa sangka ternyata anjing bertulang besi itu mati setelah beberapa tebasan saja. Karena hal itu, Li Fuchen pun mendapat keuntungan sebesar 20 koin emas. Merasa sudah cukup dengan keuntungan yang sudah didapatkannya, Li Fuchen bergegas pergi dari Bukit Awan Kabut dan menuju ke tempat untuk menjual hasil jarahannya itu. Sesampainya di tempat yang dituju, Li Fuchen bertemu dengan seorang gadis yang terlihat dalam masalah. Gadis itu bernama Xiaodi. Li Fuchen bertanya kepada Xiaodi apa yang sedang terjadi. Xiaodi tidak memberitahukan masalahnya itu kepada Li Fuchen dan berkata bahwa tidak ada apa-apa. Meskipun Xiaodi tidak memberitahukan masalah yang sedang dialami dirinya kepada Li Fuchen tetap tahu kalau Xiaodi itu sedang dalam masalah karena kekurangan koin emas untuk membayar gelang yang diinginkannya. Li Fuchen tahu karena Li Fuchen melihat gelang yang berada di atas meja. Karena Li Fuchen orangnya baik, Li Fuchen memberikan koin emas miliknya kepada si penjual dan bertanya apakah itu cukup untuk membayar gelang yang diinginkan oleh Xiaodi. Si penjual tersenyum kepada Li Fuchen sambil mengambil koin emas yang diberikan oleh Li Fuchen. Saat gelang yang sudah dibayar oleh Li Fuchen akan diambil oleh Xiaodi, tiba-tiba saja datang seseorang yang bernama Guan Wei. Guan Wei adalah sepupu Guan Shui. Li Fuchen yang melihat Guan Wei mengambil gelang yang baru saja dibayarnya itu langsung kesal dan meminta Guan Wei untuk mengembalikan gelangnya segera. Tapi Guan Wei dengan sok malah bertanya berapa harga gelang yang sudah dibayar oleh Li Fuchen ini. Bahkan Guan Wei berkata dirinya akan membayarnya 2 kali lipat sambil meledek keluarga Li. Li Fuchen pun meneriaki Guan Wei kalau dirinya itu tidak akan menjual gelang yang diinginkan oleh Xiaodi dengan harga berapapun, dan menyuruh Guan Wei untuk mengembalikan gelang tersebut secepatnya. Guan Wei yang baru pertama kali diteriaki oleh orang lain tentunya kaget sehingga membuat gelang yang berada di tangannya jatuh ke lantai. Li Fuchen yang melihat gelang itu akan terjatuh dengan segera menggunakan kakinya untuk memantulkan gelang tersebut ke arah Xiaodi sehingga Xiaodi menangkap gelang itu. Setelahnya Li Fuchen pun mengajak Xiaodi untuk segera pergi dari tempat ini. Tapi masalah tidak berhenti sampai situ saja. Guan Wei malah menyerang Li Fuchen. Tapi untungnya reaksi Li Fuchen sangat bagus. Dengan segera Li Fuchen mengeluarkan teknik telapak tangan miliknya dan membuat Guan Wei terhempas ke belakang. Karena kekuatan Li Fuchen lebih unggul daripada Guan Wei. Satu orang pembuat onar diselesaikan, datang lagi pembuat onar yang lainnya.
Orang itu adalah Yang Qi dari keluarga Yang, salah satu dari 4 jenius. Yang Qi adalah orang yang baru saja menahan Guan Wei dari hempasan yang disebabkan oleh benturan antara teknik telapak tangan Guan Wei dengan Li Fuchen. Yang Qi bertanya kepada Guan Wei apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Guan Wei berbohong kepada Yang Qi kalau Li Fuchen itu baru saja merebut gelang miliknya. Tanpa pikir panjang, Yang Qi malah langsung percaya dengan ucapan Guan Wei dan menghentikan Li Fuchen. Yang Qi menyuruh Li Fuchen untuk meminta maaf kepada Guan Wei. Tapi dengan sifat Li Fuchen yang sekarang, tentunya dia tidak akan mau untuk meminta maaf kepada Guan Wei. Sehingga perseteruan pun menjadi memanas. Bahkan membuat orang-orang di sekitar berkerumun untuk melihat kejadian yang sedang berlangsung. Tanpa pikir panjang, Li Fuchen dan Yang Qi memutuskan untuk saling bertarung. Mereka berdua pun bersiap siaga untuk memulai pertarungan. Ketika pertarungan dimulai, Yang Qi maju terlebih dahulu dengan menggunakan teknik ular putih tingkat 4 untuk menyerang Li Fuchen. Tapi untungnya serangan itu dapat ditahan oleh Li Fuchen dengan menggunakan teknik Red Jet tingkat 5. Tidak berhenti sampai situ saja, Yang Qi menggunakan teknik lainnya juga, yaitu teknik tapak Viper. Tapi tetap saja hasilnya tidak berubah. Yang Qi tidak bisa melukai Li Fuchen. Dan tiba akhirnya giliran Li Fuchen membalas serangan. Li Fuchen hanya menggunakan satu serangan saja. Dengan menggunakan teknik tapak pemecah batu, Li Fuchen berhasil menghempaskan Yang Qi ke belakang. Semua orang yang melihat Yang Qi dipukul mundur oleh Li Fuchen terkejut. Yang Qi tetap tidak menyerah dan bangkit sambil mengeluarkan pedang miliknya. Dengan segera, Yang Qi menggunakan seni pedang Viper pemula untuk melukai Li Fuchen. Tapi karena Yang Qi kurang cocok dalam hal ilmu berpedang, Yang Qi dengan mudahnya dikalahkan oleh Li Fuchen dan pertarungan pun berakhir dimenangkan oleh Li Fuchen. Semua orang di sana pun merasa tidak percaya dengan kemenangan yang diraih oleh Li Fuchen. Ketika Li Fuchen hendak berbalik untuk meninggalkan tempat itu, tiba-tiba saja Yang Qi mencoba untuk menyerang Li Fuchen secara diam-diam. Meskipun begitu, karena reaksi Li Fuchen sangat bagus, serangan diam-diam yang dilancarkan oleh Yang Qi bisa digagalkan. Malahan Yang Qi mendapatkan luka karena serangan balik Li Fuchen. Setelah membuat Yang Qi mendapatkan balasannya karena berniat curang, Li Fuchen pergi meninggalkan semua orang yang berada di tempat kejadian. Keesokan harinya saat Li Fuchen di Bukit Awan Kabut, ia menemukan rumput batu hati dan mengambilnya. Tanpa diketahui Li Fuchen, ternyata ada sekelompok orang yang sedang berburu mengetahui keberadaan dirinya. Para pemburu itu langsung berniat menyerang Li Fuchen ketika mereka melihat Li Fuchen. Alasan mereka ingin membunuh Li Fuchen adalah karena Li Fuchen telah membuat malu tuan mudanya yaitu Yang Qi. Dengan begitu, para pemburu itu berpikir jika dapat membunuh Li Fuchen, mereka akan mendapat hadiah yang menguntungkan. Tanpa pikir panjang, salah seorang dari pemburu itu langsung melakukan serangan menggunakan 3 anak panah sekaligus. Untungnya ketiga anak panah itu tidak mengenai Li Fuchen, karena Li Fuchen dapat dengan cepat berpindah tempat dengan melompat ke belakang semak-semak. Para pemburu yang menyerang Li Fuchen berpikir bahwa serangannya itu berhasil mengenai Li Fuchen dan membunuhnya. Padahal pada kenyataannya Li Fuchen berhasil selamat. Setelah itu mereka bersorak karena mereka senang bisa membunuh Li Fuchen dengan mudah. Saat sedang dalam kesenangan, tidak ada seorang pun dari pemburu itu yang mengira kalau Li Fuchen masih hidup dan akan menyerang balik mereka. Tahu-taunya salah seorang dari mereka langsung terbunuh oleh Li Fuchen dengan tebasan tepat di bagian leher. Dan membuat pemburu yang lain langsung tahu kalau sebenarnya Li Fuchen belum mati. Pemburu yang masih hidup itu pun bertarung dengan Li Fuchen. Tapi tidak ada satupun serangan pemburu itu yang mengenai Li Fuchen. Li Fuchen terus-menerus menghindar sampai akhirnya menemukan celah dan menyerang pemburu itu di bagian kakinya. Setelahnya Li Fuchen langsung mengakhiri pemburu itu hingga tersisa 1 orang pemburu lagi. Pemburu yang terakhir berniat untuk melarikan diri, tapi Li Fuchen dapat menghentikannya tanpa membuang-buang waktu. Li Fuchen langsung menggunakan teknik Red Jet dan membunuh pemburu terakhir itu.